Halo, perkenalkan saya Salma Melasati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus UMKM, yaitu Rice Bowl PO milik teman saya sendiri. Oke. Yang pertama nih, kenapa usaha ini tuh menarik sih buat dibahas gitu. Bisnis besar itu selalu dimulai dari yang kecil, apapun itu dimulai dari yang kecil gitu. Contohnya si Rice Bowl ini adalah contoh nyata bahwa prinsip-prinsip pengantar bisnis, yaitu produk, pemasaran, pelanggan, operasional, dan juga keuangan bisa berjalan bahkan dari usaha sampingan yang dikelola dua orang di sela pekerjaannya di kantor gitu. Nah, yang dibahas ini yang pertama akan ada profil dan pendiri usahanya, jenis usahanya, skala UMKM, pelanggan dan strategi promosi, lalu juga ada tantangan dan alasan layak ditirunya nih. Siapa, apa, dan sejak kapan? Pendirinya ini adalah Mas Miftah dan Mbak Tria. Mereka adalah dua sahabat yang menjalankan usaha ini bersama sebagai side business sambil tetap bekerja di kantor gitu. Kemudian produknya apa nih? Produknya itu rice bowl, nasi dengan aneka lauk dalam satu porsi. Sebenarnya belum bisa dibilang aneka lauk, cuma soon to be aneka lauk. Saat ini masih di ayam aja. Bedanya ada ayam popcorn dan juga ada ayam asap gitu ya, teriyaki gitu deh pokoknya. Terus abis itu dia berdiri di sejak tahun 2025, dimulai dari skala kecil, melayani rekan kerja dan lingkungan kantor terdekat aja. Kemudian modelnya, bisnis model ini sistemnya pre-order, jadi masak sesuai pesanan dan belanja juga sesuai pesanan. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kerugian dan bahannya itu di make sure biar tetap segar. Nah, usaha milik teman saya ini dia produknya adalah barang, yaitu spesifiknya lagi makanan ya, hanya makanan. Untuk minumannya mereka belum jual apapun, dan juga masih termasuk ke dalam kategori UMKM karena dikelolanya oleh dua orang. Modal dan omset juga masih kecil dan belum berbadan hukum PT, dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, terkait usaha mikro sama dengan modal itu kurang dari sama dengan 1 miliar atau omset kurang dari sama dengan 2 miliar per tahun, seperti itu. Terus siapa nih pembelinya atau konsumennya? Tidak lain tidak bukan adalah pekerja kantoran, teman-teman dari teman saya, termasuk saya juga termasuk konsumennya. Karyawan di kantor di sekitar tempat kerja pemiliknya, seperti itu. Dan orang seperti apa, pekerjaan seperti apa sih yang butuh cepat dan praktis gitu, dan udah di kantor tuh nggak perlu mikirin nanti makan apa gitu karena udah PO kan sebelumnya. Kemudian dari harga juga mereka nyari yang budget gitu karena harganya dibanderol di Rp16.000 aja per porsi, itu udah kenyang banget, jadi mantap. Selanjutnya yang suka diantar, jadi kita nggak perlu jalan lagi tuh kemana-kemana seperti kalau kita dadakan membeli sesuatu pada jam istirahat kantor gitu. Dan juga pelanggan yang berulang, jadi kayak sekali cocok, kelangganan dan rutin, bisa tiap minggu mungkin bahkan tiap hari tergantung dari open PO-nya kapan, seperti itu. Terus gimana sih cara menjangkau pelanggannya nih dari mereka itu? Yang pertama dari status WhatsApp, mereka akan share nih kapan open PO gitu. Nanti tinggal di reply sama pelanggannya, sama yang mau beli gitu. Terus juga dari mulut ke mulut, kayak kan kita misalnya lagi makan nih pasti akan ada yang nanya kan, itu beli di mana? Seperti itu. Terus juga uh, mereka akan share link Google Form yang mana itu kontennya ada menunya dari mereka apa aja, terus kayak mau pesan buat tanggal berapa dan juga mau menu yang mana. Ya seperti itu. Terus juga ada word of work, jadi menyasar komunitas kantor yang solid sehingga info itu menyebar di lingkungan kerja. Nah, gimana sih sistem pre-ordernya tuh bekerja? Yang pertama itu step 1 kita pesan. Terus sama mereka di recap. Kemudian juga mereka akan mempersiapkan itu, masak untuk sesuai dengan pesanannya di hari itu ya. Kemudian mereka antar sendiri dan
juga baru kita bayar di situ. Sebenarnya untuk metode pembayaran ada dua. Mereka bisa transfer, bisa QRIS, bisa juga cash kayak gitu. Dari usaha yang terdengar mudah tadi itu apa sih tapi kendalanya? Nah, kendalanya itu dari keterbatasan waktu karena kan mereka juga pegawai kantoran, karyawan juga. Jadi memang punya keterbatasan waktu gitu. Terus juga ada menunya yang masih sedikit karena belum bisa bikin menu yang lebih bervariatif, apalagi yang cukup susah bikinnya karena baik lagi keterbatasan waktu seperti itu, dan juga ada kapasitas produksi yang terbatas. Nah, jumlah porsi per hari itu dibatasi tenaga dan waktu, yang juga membuat susah melayani lonjakan pesanan, terutama ada pesanan yang masif gitu, yang order banyak gitu. Dan juga saingan makan siang karena ada orang yang lebih milih pengen nanti aja pas emang udah hari itu dia baru mau mikir mau makan apa gitu kan, karena nggak semua orang suka merencanakan sesuatu gitu. Nah, tapi kenapa sih bisnis ini tuh menarik dan inspiratif? Yang pertama itu modalnya kecil, resikonya juga rendah karena sistem PO itu sendiri kan. Terus juga ada sistem yang rapi tanpa aplikasi yang mahal gitu. Nggak juga didaftarin di Gojek karena memang melayani hanya untuk satu tempat gitu. Jadi mereka cuma bisa cukup sekali ngantar ke tempat yang sama bisa langsung melayani beberapa pelanggan kayak gitu kan. Karena mostly pelanggannya juga pasti pesen itu untuk makan siang kantor atau makan sore atau makan malam gitu. Kemudian juga ada fleksibel dan realistis, jadi itu bisa dijalankan tetap sambil kerja gitu, jadi nggak mengorbankan hal lain kecuali waktu dan tenaga mereka yang biasanya dipakai istirahat gitu atau main gitu kan. Terus juga ada nilai tambah yang jelas. Yang pertama, gratis ongkir nih, instead of GoFood, GrabFood atau Shopee Food, ini gratis ongkir. Apa nggak pengen milih ini aja gitu, pasti kan ini nilai plus banget nih. Kemudian juga dekat dengan pelanggan, mereka itu kan pegawai kantoran, otomatis pelanggannya juga pegawai kantoran juga nih. Terus abis gitu mereka juga pasti akrab sama rekan-rekan kerjanya, dan juga ini sebenarnya gampang kalau misalnya mau direplikasi karena konsepnya sederhana. Bahannya juga ada di mana-mana gitu, bukan bahan yang susah didapatkan. Dan akhirnya kita sampai ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini adalah si usaha teman saya ini, Rice Bowl PO ini, membuktikan bahwa prinsip dasar bisnis tetap berlaku di skala mikro. Dengan modal kecil, sistem PO yang rapi, promosi murah, nilai tambahnya juga jelas gitu. Dan jadi usaha sampingan ini pun bisa berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Seperti itu. Jadi ada quotes nih, usaha besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Baik, terima kasih teman-teman semua yang udah menyimak terkait tugas saya di pengantar bisnis ini. Terima kasih.